Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Dewan juri yang kami hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini dalam rangka mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, sebaik-baik manusia sebagai teladan, pembawa risalah kebenaran yang telah mewariskan kepada kita tuntunan yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Hadirnya kami bertiga di sini akan menyampaikan Syarhil Quran dengan tema peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam menghendaki suatu negara yang maju, berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan tentang sumber daya manusia yang unggul. Lantas, seperti apa sumber daya manusia yang unggul yang dimaksud? Yang selaras dengan pembangun bangsa menuju Indonesia maju. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
sebagai makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya. Kelebihan demikian yang dimaksud agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah yang panjang memang hanya manusia saja yang telah membuktikan kesanggupannya dalam memadukan beberapa macam sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidupnya menjadi makhluk berbudaya tinggi. Sumber-sumber daya itulah adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Kelebihan yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan petunjuk atau hidayah Allah yang diperuntukkan agar menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya untuk kemajuan negara. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sumber daya manusia berkualitas, maka manusia dapat mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai seorang khalifah dengan baik. Kualitas sumber daya manusia ini tentu saja tak cukup dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai keagamaan, yaitu berupa iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 72 sampai 73 yang berbunyi, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayni an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikat wa yatuballahu al-mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, sehingga maka semuanya enggan memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu kepada manusia, sehingga sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan, sehingga Allah menerima taubat orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sangat tegas menekan terhadap masalah amanah ini. Oleh karena itu, beliau banyak memberikan peringatan kepada umat untuk menjaga amanah yang baik. Beliau juga menjadi tauladan dalam tindakan amanahnya. Memandang sumber daya manusia yang layak adalah mereka yang memiliki kualitas beragama dan moral amanah baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
peningkatan sumber daya manusia berdasarkan konsep Islam menuju Indonesia maju, dan membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang senantiasa menyembah Allah, yang menabarkan rahmat bagi alam semesta, dan bertakwa kepada Allah. Inilah yang menjadi arah tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut konsep Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari uraian syarhil Quran yang telah kami sampaikan dapat kita ambil catatan kecil sebagai kesimpulan. Al-Quran memberikan penekanan khusus terhadap masalah sumber daya manusia. Karena pada diri manusialah terdapat akal yang merupakan bagian terpenting manusia. Tanpa adanya akal, manusia tidak berbeda dengan binatang. Dengan akal, manusia dapat berpikir yang dapat produksi pengetahuan, sehingga menjadikan manusia tahu dari pengetahuan itulah bangunan sains, teknologi, dan sistem yang baik dapat memajukan Indonesia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian syarhil Quran yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang atas keterbatasan kami sebagai hambanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.